Waduh nih, dari inisial UM nih. UM 7, calon ketum baru untuk PPIPM dari mana nih Kak? Saya sebenarnya masih mau mencalonkan. Setelah jadi ketum, Ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Amin, Amin. amin, amin, amin. Halo sedulur pelajar Indonesia, jenenge Inyong Farwijal, Inyong Sekang Lampung. Jenenge Inyong Rizka, Inyong Sekang Banten. Jenenge Inyong Nadila, Inyong Sekang Bali. Jenenge Inyong Gofar, Inyong Sekang Kalsel. Ajak lalen, Melu Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Rolikur. Neng Banyumas. orang apa orang penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dan sedulur pelajar Indonesia, jumpa dengan kita Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banyumas bersama saya Rizky Sulaitunisa dalam acara Dopokan. Pada edisi spesial dan perdana ini, kita sudah bersama dengan pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah bersama Sekjen Kak Furkon. Hai Kak Furkon. Siap, Kak. Boleh dong Kak Furkon menyapa pelajar Indonesia dengan bahasa Ngapak atau bahasa Banyumas? Oke. Maaf ya kalau ada yang salah-salah tadi, soalnya baru belajar. Oke, halo sedulur pelajar Indonesia. Jenenge Inyong Muhammad Furqon Ramli, Inyong Sekang Sulawesi Selatan. Ajak lalen Muktamar IPM Rolikur yo neng Banyumas. Orang apa? Orang kenal. nanti ya. Terima kasih Kak Furkon atas sapaannya dengan bahasa Banyumas. Semoga bahasa Banyumas makin dikenal ya. Ya. Langsung saja nih Kak Furkon dalam Dopokan kali ini. Dopokan itu ngobrol Kak. Ya. Dalam Dopokan kali ini, mumpung dengan pimpinan pusat, kita akan membahas dengan hashtag belajar dari IPM. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa Itmawan Itmawati yang sudah berada di pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah mereka yang sudah belajar banyak dari IPM, betul Kak? Betul. Oke, betul dong ya, setuju ya. Nah, boleh dong Kak Furkon menceritakan sedikit apa aja sih hal-hal yang Kak Furkon belajar dari IPM, dari pimpinan ranting sampai pimpinan pusat? Oke. Kalau apa-apa aja yang dipelajarin sih banyak, nggak bisa sedikit. Banyak boleh. Nanti durasi ya. Banyak hal yang paling mendasar yang saya banyak pelajari di IPM adalah berinteraksi dengan lingkungan. Jadi gimana kita di IPM kan belajar untuk ya membangun kerjasama, itu sih belajar berorganisasi paling utama sih. Gimana dari organisasi itu kita banyak pengalaman untuk membangun relasi, bertemu dengan orang-orang banyak yang tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda, dan itulah yang saya kira meningkatkan kapasitas diri dari segi komunikasi. Gitu sih. Luar biasa sekali. Berarti IPM ini banyak mewarnai masa-masa pelajarnya Kak Furkon ya? Sangat-sangat banyak. Oke. Ngomong-ngomong tentang pelajar Kak, bagaimana sih pandangan Kak Furkon tentang pelajar sekarang dan kiranya strategi IPM di tengah pelajar sekarang itu gimana menurut Kak Furkon? Ini pertanyaan berat ini ya, diskusi berat mungkin. Dopokan. Dopokan. Iya. Ya, ya terkait pelajar ya, pelajar di masa kini saya kira dari segi karakteristik, pemahaman jauh lebih berkembang. Anak-anak sekarang bahkan ya terus pelajar yang dulu kita yang masih, kalau generasi saya ini ketika masih pelajar kan masih dianggap bahwa kamu masih banyak perlu belajar, banyak kurang pengetahuan lah, disuruh untuk lebih banyak belajar lagi. Tapi pelajar sekarang kan dari perkembangan era sekarang teknologi, perkembangan era informasi ya, dari semenjak pelajar kita sudah banyak, pelajar sekarang sudah mulai banyak cerdas kan, memahami kondisi bukan hanya di kondisi lokal mereka itu sudah tahu bagaimana perkembangan secara nasional, bahkan perkembangan secara global.
Jadi itu pengetahuan mereka sekarang ini sudah sangat berkembang, dan itu menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa untuk pelajar kita di masa sekarang. Tinggal gimana kita bisa maksimalkan aja nih potensi anak pelajar sekarang. Jadi tidak lagi istilah bahwa anak pelajar itu ya baru belajar, masanya jangan dulu berinilah kamu waktunya hanya untuk belajar saja. Jadi tidak diberi ruang untuk mengeksplor dirinya. Tapi sekarang itu masanya bagaimana pelajar itu dari sejak dini itu bisa mengeksplor dirinya sebaik-baiknya. Mungkin itu ya untuk bagaimana kondisi pelajar. Dan apa tadi? Strategi IPM Ya. untuk menangani atau membersamai perkembangan pelajar di Iya. masa sekarang. Oke, sejalan dengan tadi ya, bahwa yang kita pahami dari segi perkembangan pemahaman kondisi pelajar, karakter pelajar kan sudah sangat berkembang ya. Dan strateginya dari IPM ya, IPM harus mampu menyimbangi perkembangan itu ya, sebagai wadah organisasi yang dimana basisnya adalah seorang pelajar, tentu harus mampulah memberikan wadah yang sebaik-baik mungkin dengan kondisi pelajar yang begitu sangat berkembang. Jadi strateginya ya, kita terus sebagai anak-anak IPM ini harus mampu, harus lebih lebih inovatif lah ya, untuk mengembangkan potensi organisasi. Jadi tidak boleh ada stagnan, pergerakan IPM tidak boleh stagnan, harus ada selalu perkembangan. Tapi sejauh ini alhamdulillah dari segi produktivitas gerakan IPM kan setiap masa itu selalu melakukan peningkatan dari sisi perkaderan, bahkan paradigma gerakan itu kan selalu berkembang, dan itu menjadi salah satu strategi IPM untuk gimana bisa mampu menjawab tantangan-tantangan pelajar di setiap eranya. Itu sih. Jadi IPM harus mampu membaca kondisi zaman yang dimana karakter zaman sekarang kan karakternya itu di era teknologi kan pesat ya. Jadi gerakan yang mampu harus dilakukan oleh IPM adalah IPM harus mampu melakukan gerakan akselerasi ya, jadi istilah saya itu di era perkembangan sekarang IPM harus berakselerasi dari si gerakan, tidak boleh lamban karena teknologi ini karakternya cepat ya kan. Pelajar itu dia kan gaweannya kan teknologi itu dari HP dan lain, tidak terpisahkan oleh itu. Dan kalau kita itu dikalahkan oleh perkembangan itu, kita tidak mampu untuk menyeimbang perkembangan itu, kita yang bahkan bisa diwarnai lah. Padahal kita kan harus bagaimana IPM itu mampu memberikan edukasi di setiap perkembangan yang ada. Jadi kita tidak terwarnai oleh zaman saja, tapi kita mampu mewarnai perkembangan zaman. Sehingga karakter IPM itu tidak pernah hilang. Seperti itu sih. Itu menjaga eksistensi lah ikatan pelajar Muhammadiyah. Mungkin itu. Oke, Ya. terima kasih, luar biasa sekali Ya. jawabannya. Terima kasih Kak Bro. Ya, mudah-mudahan dipahami ya, soalnya agak tinggi kayaknya, enggak ya, biasa aja sih. Biasa aja. Oke, mungkin selanjutnya menurut Kak Furqan ini kan udah menjelang muktamar gitu ya. Mungkin ada semacam pesan gitu untuk kader, terutama untuk kader IPM se-Indonesia. Oke, pesan. Biasanya pesan-pesan itu disampaikan oleh ayahanda ya. Terlalu dini saya menyampaikan pesan sebenarnya. Kita sama-sama IPM. Ya, yang membedakan kita ini kan hanya struktural saja. Tapi sebenarnya tanggung jawab kita ini sama. Bagaimana kita bisa membina lah basis kita masing-masing. Yang dimana kita sendiri sebagai basis juga sih. Jadi pesan yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman ya, harus selalu tetap semangat lah ya. Bahasa yang pesan yang paling sederhana itu dulu. Jadi harus selalu semangat dari perkembangan era yang ada, karena dari semangat itu kita mampu untuk memotivasi diri ya, motivasi diri sehingga kita bisa melihatlah perkembangan era sekarang ini, ya kan? Seperti itu. Dan ya, pelajar kalian ini, kita ini harus kritis membaca kondisi lingkungan lokal, nasional maupun secara global. Itu sih pesan-pesan IPM. Jadi kita sebagai kader IPM itu bukan lagi era di mana
kita hanya berkutat pada persoalan yang apa istilahnya itu saja ya, apa ya istilahnya. Jadi kita pemahaman kita harus lebih berkembang lagi. Tidak stagnan lah pemahaman kita. Hanya sekitar contohnya kader-kader Banyumas tidak hanya harus mengetahui perkembangan di Banyumas saja, tapi harus mampu mengkolaborasikan perkembangan di luar sana, itu bisa diterapkan di sini. Karena sekarang ya sudah sangat luas. Itu sih. Ya, jadi tetap semangat, harus lebih banyak membaca, bukan hanya membaca buku tapi membaca lingkungan. Kita mampu untuk melahirkan sebuah gerakan-gerakan yang lebih inovatif lagi. Mungkin itu. Ya. Terima kasih atas jawabannya Kak. Intinya kita harus menjadi pelajar yang, kalau yang saya quotes yang paling saya favorit itu, kita harus menjadi seorang yang berpikir global tapi bertindak lokal gitu ya Kak ya. Boleh, betul. Gitu. Ini ada beberapa titipan pertanyaan Kak dari follower IG UM Banyumas Oh. ya.